Halo Cruisebers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Memiliki karisma yang luar biasa membuat warga Indonesia mencintai sosok Presiden Soekarno. Selain ia memiliki kecerdasan dan wawasan yang luas, juga didukung dengan wajah yang tampan, sehingga banyak sekali wanita yang tertarik padanya. Tapi ternyata kisah cintanya tak semulus yang dibayangkan. Berikut ini ada beberapa kisah cinta Soekarno yang belum tentu semua orang tahu. Tapi sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Sama seperti remaja pada umumnya, Soekarno juga mempunyai cinta pertama dalam hidupnya. Cintanya itu bukan salah satu dari istri-istrinya, melainkan adalah seorang perempuan Belanda. Perempuan itu adalah teman sekolahnya yang bernama Rika Melhuisen. Waktu itu Soekarno adalah remaja yang masih berusia 14 tahun. Bahkan ia mengakui bahwa Rika adalah perempuan pertama yang ia cium. Bung Karno menceritakan bahwa saat mencium perempuan Belanda itu, ia merasa gugup. Soekarno mencintai Rika habis-habisan. Hatinya selalu bergelora saat dia bertemu dengan pujaan hatinya. Diceritakan Soekarno remaja setiap hari berusaha menciptakan momen-momen agar rencana pertemuannya itu terkesan kebetulan. Ia sengaja melewati rumah Rika agar dia bisa melihat sosok cinta pertamanya itu meskipun sekilas. Jika bertemu, Soekarno dengan sigap membawakan buku-buku Rika. Namun perasaannya itu ia simpan sendiri di dalam hatinya, karena ia tahu ayahnya sangat membenci Belanda. Soekarno yakin jika hubungan ini sampai diketahui orang tuanya, mereka akan marah besar. Tapi saat Soekarno dan Rika sedang bersepeda bersama di tikungan jalan, sepeda mereka menabrak seorang laki-laki. Dan laki-laki itu ternyata adalah ayahnya sendiri. Tapi ternyata ayah Soekarno tidak marah. Beliau malah mengizinkan Soekarno berteman dengan Rika. Menurut beliau itu adalah salah satu cara untuk memperbaiki bahasa Belanda Bung Karno. Seperti yang kita ketahui, Presiden Soekarno tercatat memiliki 9 orang istri, yaitu Siti Utari, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, Kartini Manopo, Ratna Sari Dewi, Haryati, Yurike, dan Heldi Jafar. Masing-masing istri Soekarno ini memiliki pesona yang berbeda dari wanita lainnya. Memang tidak semua istri Soekarno menjadi sorotan, namun ada beberapa di antaranya yang terkenal, yaitu Fatmawati dan Ratna Sari Dewi. Fatmawati dikenal karena menjahit bendera pusaka merah putih, sedangkan Ratna Sari Dewi dikenal karena parasnya yang cantik dengan nama lahir Naoko Nemoto yang merupakan wanita keturunan Jepang. Namun ternyata di balik itu ada salah satu istri Soekarno yang paling dicintai dan setia menemani Soekarno sampai akhir hayatnya. Beliau adalah Hartini. Hartini merupakan istri keempat yang ia nikahi pada tahun 1953. Saksi bisu pertemuan Bung Karno dengan Hartini adalah Candi Prambanan, tempat di mana mereka pertama kali bertemu ketika Bung Karno sedang melakukan kunjungan kerja. Saat itu Hartini berumur 29 tahun dan berstatus janda anak 5. Meskipun pada masa pernikahannya Soekarno banyak menikahi wanita lain, Hartini rela dimadu dan setia menemani Soekarno. Bahkan di pangkuan Hartinilah Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Gatot Subroto pada 21 Juni 1970. Selain dikenal sebagai sosok proklamator, Soekarno juga dikenal sebagai sosok yang karismatik dan pandai memikat hati wanita. Sikapnya yang sopan dan hangat pada setiap wanita menjadikannya banyak wanita yang jatuh cinta. Tapi ternyata tak semua kisah cintanya berujung manis. Ada beberapa wanita yang pernah menolak cinta Soekarno. Wanita itu bernama Gusti Raden Ajeng Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardani atau akrab disapa Gusti Nurul, yang merupakan putri kerajaan di pemerintahan Mangkunegaran. Sebagai putri keraton, ia bertekad memilih hidup dengan prinsip anti poligami. Gusti Nurul juga dikenal sebagai sosok perempuan yang memiliki paras sangat rupawan, modis dalam berpakaian, serta berani bereksperimen. Dan yang tak kalah mengagumkan adalah ia berpikiran sangat bijaksana dan modern. Pada akhirnya Gusti Nurul lebih memilih Raden Mas Suryo Sujarso, seorang perwira berpangkat letnan kolonel yang masih sepupunya sendiri. Perempuan yang mewariskan resep kecantikan tradisional Jawa kepada Marta Tilaar itu juga tak segan meninggalkan kehidupan keraton untuk mendampingi sang suami bertugas.
Selain Gusti Nurul, cinta Soekarno juga pernah ditolak oleh seorang perempuan jelita yang bernama Irma Ottenhoff Mamahit. Diketahui ia adalah seorang pramugari yang bertugas di pesawat kepresidenan Dolok Martimbang. Menurut pengakuannya, ia juga sering bertugas bareng Kartini Manopo yang seorang pramugari Garuda Indonesia yang kemudian menjadi istri Soekarno. Namun sayang, berbeda dengan perempuan lainnya, Irma ternyata tidak memiliki perasaan yang sama kepada Bung Karno. Sang pramugari tak tertarik pria berumur, apalagi yang sudah punya banyak istri. Bung Karno pun memaklumi alasan Irma tak menerima cintanya. Tapi betapa murkanya Bung Karno setelah mendengar kabar, akhirnya Irma memutuskan untuk menikah dengan seorang duda yang seumuran dengan Bung Karno, tapi berseberangan politik darinya. Sebagai statusnya yang merupakan orang nomor satu di Indonesia pada masa itu, tentu saja sulit untuk menolak Soekarno sehingga 9 wanita pun jatuh ke pelukannya. Namun ternyata tak semua pernikahan yang ia jalani didasari oleh rasa cinta. Bung Karno sendiri menceritakan kisah hidupnya dengan sebagian istrinya dalam buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Salah satu kisahnya menikahi istri pertamanya yang bernama Utari bukanlah karena rasa cinta. Mereka menikah pada tahun 1921 di Surabaya. Soekarno yang masih berusia 20 tahun menikahi Utari yang saat itu berusia 16 tahun. Utari merupakan putri guru Soekarno yaitu Hos Cokro Aminoto. Tujuan Soekarno menikahi Utari saat itu adalah untuk meringankan beban keluarga Cokro karena saat itu istri Cokro baru saja meninggal. Soekarno sebenarnya tidak mencintai Utari, begitu pula sebaliknya. Utari juga tidak mencintai Soekarno. Setelah pernikahannya, Soekarno dan Utari pindah ke Bandung karena Soekarno menempuh pendidikan di Teknik Hugis School yang sekarang menjadi ITB, jurusan Teknik Arsitektur. Atas permintaan Cokro, pasangan yang baru menikah itu tinggal di rumah kos milik Sanusi dan istrinya, yaitu Inggit Garnasih, untuk menjaga mereka. Seperti yang tertulis dalam buku Istri-Istri Soekarno, Inggit Garnasih menceritakan bahwa kehidupan Soekarno dan Utari terlalu berseberangan. Inggit menuturkan, yang seorang ke kanan, yang seorang ke kiri, yang seorang sibuk membaca dan belajar tekun, yang seorang main simbang atau permainan tradisional, atau main lompat-lompatan di halaman. Karena menganggap Utari sebagai anak-anak, Soekarno mengaku tidak pernah menyentuh Utari selama menikah. Faktor itu sepertinya menjadikan mahligai pernikahan mereka tidak berjalan harmonis. Ditambah lagi kehadiran Inggit Garnasih membuat Utari cemburu dan meminta pisah ranjang. Diketahui hubungan Soekarno sebagai anak kos dengan Inggit sebagai ibu kosnya itu pun semakin intensif. Perbincangan keduanya kerap berlangsung hingga larut malam. Bahkan keduanya disebut makin mesra saat Sanusi, suami dari Inggit, sudah tidur. Akhirnya di pernikahan mereka yang baru seumur jagung, Soekarno menceraikan Utari pada tahun 1923. Awal hubungan percintaan Soekarno dengan istri keduanya yaitu Inggit Garnasih terbentuk dalam kondisi yang bisa dibilang sama-sama sedang goyah. Saat itu Inggit masih berstatus istri dari Sanusi dan Soekarno masih menjadi suami dari istri pertamanya yaitu Utari. Namun saat itu hubungan Inggit dan suaminya tidak berjalan mulus. Begitu pula dengan Soekarno yang merasa bosan dengan sikap kekanak-kanakan Utari. Kondisi tersebut mengakibatkan Soekarno dan Inggit tak bisa menahan rasa suka satu sama lain. Dalam buku biografi Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, diceritakan keduanya kerap berbagi kegembiraan bersama. Kata Soekarno, pada awalnya kami menunggu, selama beberapa bulan kami menunggu dan tiba-tiba dia berada dalam rengkuhanku. Ya itulah yang terjadi. Aku menciumnya, dia menciumku, lalu aku menciumnya kembali dan kami terperangkap dalam rasa cinta satu sama lain. Dan semua itu terjadi selagi ia masih menjadi istri dari Sanusi dan aku suami dari Utari. Perasaan cinta di antara keduanya semakin besar, sementara kondisi rumah tangga masing-masing semakin tidak jelas arahnya. Soekarno akhirnya menceraikan Utari dan sekembalinya ke Bandung, Inggit juga bercerai dengan suaminya dan akhirnya pada tahun 1923 mereka menikah. Soekarno tak merasa bersalah atas apa yang dilakukannya itu, sebab dia memiliki pandangan bahwa rumah tangga Inggit dengan Sanusi telah lama hancur dan bukan semata-mata karena ulahnya.